Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtunna ya talibat? Kewajiban terhadap Al-Quran. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan juga Al-Quran adalah pedoman manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitab إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Para solehah harus kita ketahui bahwasanya meyakini kebenaran Al-Quran adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Apa itu para solehah? Yaitu iman kepada kitab Allah. Dan kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai berikut para solehah. Yang pertama adalah beriman kepada seluruh ayat Al-Quran, baik itu yang muhkamat ataupun mutasyabihat. Mungkin ada yang bertanya, apa Ustadz muhkamat? Muhkamat itu adalah yang jelas maksudnya. Adapun mutasyabihat adalah yang belum jelas maksudnya. Dan ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Surah Ali Imran yang di situ menerangkan bahwasanya ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua, ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Yang kedua, kita harus memiliki kitab Al-Quran karena Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Oleh karena itu setiap dari kita harus memilikinya. Jangan sampai kita memiliki banyak barang mewah akan tetapi kita tidak memiliki Al-Quran satupun, atau kalaupun ada Al-Quran itu pun cuma satu dan buat barang-barang. Itu tidak baik ya para solehah. Dan yang ketiga adalah kita harus memuliakan Al-Quran. Mungkin misalnya kita memegang Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Dan kemudian cara kita meletakkan Al-Quran, kita letakkan di tempat yang mulia. Dan jangan sampai kita menaruhnya pada tempat yang kurang layak, mungkin seperti di lantai ataupun yang lainnya. Dan pastinya para solehah jangan sampai Al-Quran cuma menjadi pajangan lemari hias kita. Jadi kita harus membacanya dan menghafalnya pada setiap waktu. Yang keempat, kita harus membaca Al-Quran dengan tartil atau benar. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu benar, sesuai ilmu tajwidnya. Jadi dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus menyesuaikan setiap hurufnya, makharijul hurufnya dan ilmu tajwidnya. Yang kelima, mendengarkan bacaan Al-Quran. Mungkin kita mendengarkan bacaan dari orang lain agar iman kita semakin bertambah dan hati kita menjadi tentram. Seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah seksama dan diamlah sejenak
dan semoga kalian termasuk dari hamba-hamba Allah yang dirahmatinya. Berikutnya kita harus menghafal ayat-ayat Al-Quran, terutama untuk bacaan-bacaan dalam sholat. Dalam hadis disebutkan, Innar rajula alladhi laysa fi jawfihi minal Qur'ani syai'un kal baitil kharib. Sesungguhnya seorang yang tidak ada di hatinya sedikit pun dari Al-Quran adalah seperti rumah yang rusak dan hancur. Na'udzubillahi min dzalik ya para solehah, apabila kita tidak mempunyai Al-Quran di dalam hati kita, sehingga kita harus menghafalnya ya. Dan kemudian kita harus juga mempelajarinya para solehah, baik mempelajari arti maupun maknanya, supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu kita perlu untuk mempunyai Al-Quran, baik yang terjemahan ataupun tafsirnya. Dan inilah gunanya kita juga mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya untuk membantu kita dalam memahami Al-Quran ataupun tafsirnya. Dan yang terakhir adalah mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kita harus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, terlebih khusus keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus mengamalkan Al-Quran, karena ini adalah hal yang paling utama dan yang paling berat, karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Kemudian kita harus menjadikan Al-Quran sebagai Al-Quran berjalan, yaitu seluruh tingkah laku kita harus sesuai dengan isi Al-Quran. Maka hidup kita akan menjadi tenang dan Masya Allah. Ilal liqa. نختتم بهذا القدر بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.